Shalom, apa kabar anak-anak? Terima kasih semua sudah membuka channel di pelajaran agama Kristen hari ini. Dan perkenalkan ya, Bu Wiwit. Ya, ini Bu Wiwit. Hari ini akan mengajak kalian untuk belajar, terutama yang di kelas 5, untuk belajar di buku pelajaran 12 yang kalian pasti punya di rumah masing-masing ya. Ayo yang kelas 5 diambil bukunya, kemudian juga Alkitabnya kita siapkan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, pelajaran 12, manusia baru selalu ingin berdamai ya. Kita akan juga nanti membaca Alkitab kita. Nanti kita siapkan. Kita akan membaca dari kitab 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19. Anak-anak, melalui pelajaran 12 kali ini kita akan belajar bagaimana menjadi manusia baru, bagaimana berperilaku menjadi orang-orang yang sudah bertobat, dan teladan yang bisa diberikan oleh Paulus kepada kita pada hari ini ya. Nanti kita membaca Alkitab, kita akan tahu bagaimana cara kita bertanggung jawab. Kemudian kita akan mencontoh teladan kita, yaitu Paulus, bagaimana dia menjalani kehidupan setelah dia bertobat. Materi kita pada hari ini ya, kita belajar bagaimana orang yang suka berdamai atau menjadi pendamai di antara sesamanya yang mengalami perselisihan atau konflik, atau mungkin kalau kamu biasanya suka bertengkar. Nah, itu ya. Orang lebih sering memihak salah satu pihak dan ikut memperbesar permasalahan hingga berlarut-larut, kemudian membuat keadaan hidup menjadi tidak nyaman ya. Karena dipenuhi dengan rasa apa? Dendam ya, curiga, kemudian berpikir negatif tentang orang lain. Nah, persoalan itu akan menjadi semakin kompleks ya. Nah, kadang-kadang anak-anak juga dilibatkan atau terlibat tanpa sengaja ya. Oleh sebab itu anak-anak perlu dididik untuk memiliki gaya hidup yang suka berdamai, menjadi pendamai bagi sesamanya. Nah, salah satu ciri manusia yang hidup baru adalah suka berdamai, mencintai perdamaian. Nah, berdamai atau mengasihi bukanlah suatu tawaran, tetapi sebuah keharusan, kewajiban ya. Bahkan kalau di dalam Alkitab mengasihi itu disebut apa? Yang di kitab Matius itu loh ya, hidup mengasihi itu adalah disebut hukum yang utama dan yang utama ya. Itu pelajaran kita, bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita tentang hukum kasih. Nah, kata berdamai itu sama dengan mengasihi ya. Memiliki makna yang begitu dalam, semua orang bisa melakukan, tetapi di dalam prakteknya atau di dalam pelaksanaannya ternyata tak semudah itu ya. Lebih mudah kita meminta maaf daripada kita memberi maaf ya. Contohnya, kalau ada seorang anak yang mengeluh kepada orang dewasa ya, dia katakan begini, "Kak, aku tadi loh dikerjain sama temanku di sekolah, sepatuku diinjek, terus kemudian aku dikata-katain." Lah, adakah yang menjawab, "Aduh adikku, kalau pipimu ditampar sebelah kiri, berikan sebelah kanan"? Kan tidak mungkin ya. Karena kata Tuhan kan seperti itu. Tapi tidak mungkin langsung ada orang yang mengatakan seperti itu. Biasanya orang akan menanggapi persoalan dengan emosi yang sama ya. Kemudian akhirnya terjadi konflik yang berkepanjangan, terjadi permusuhan. Oleh karena itu muncul istilah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Akan tetapi tindakan tersebut
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan tidak menghendaki kekerasan dibalas dengan kekerasan, ya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi mari kita belajar kekerasan itu dibalas dengan kasih dan damai. Sebagai murid Kristus, kita harus hidup damai dan mengasihi. Jika kita mengambil jalan kekerasan, berarti kita yang kalah, ya. Akan tetapi jika kita mengambil jalan damai, jalan yang Yesus ajarkan, yang Yesus teladankan, bukanlah kita adalah manusia baru di dalam Yesus. Oleh karena itu, berdamai itu adalah ciri manusia baru. Mungkin kita temui anak yang mudah bergaul, dapat membangun hubungan yang harmonis, ya. Akan tetapi mungkin juga ada dari beberapa teman kita yang lebih suka mengkritik, ya, ada ya, suka mengkritik, kemudian suka yang berkata kotor, bersikap kasar, ya, senengane menghina orang, mentertawakan kekurangan orang lain dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 19. Ayo, ya, sudah siap Alkitabnya? Mari kita bersama-sama membuka di Perjanjian Baru, ya. Kok lali 2 Korintus di mana, Bu Wit? Gitu. Ayo dibuka di Perjanjian Baru. Korintus, 1 Korintus, ya, habisnya Roma itu 1 Korintus, tapi yang kita baca adalah 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 19. Sudah ketemu? Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu, ya, biar Tuhan membuka hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kesempatan hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Hari ini kami akan membaca dan merenungkannya. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita baca ya. Kalian semua dibuka Alkitabnya, membaca bersama-sama, ya. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan, ya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini sesuai dengan pelajaran kita ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 19. Ya, setelah kita membaca Alkitab, kita buka buku kita halaman 54. Halaman 54. Nah, di situ ada gambarnya kambing ya. Nah, ada gambarnya kambing. Ada berapa? Ada 2 ya, ada 2 kambing ya. Di antara 2 gunung terdapat sebuah jembatan yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu tinggi. Jembatan itu sempit. Nah, karena begitu sempitnya, ia hanya dapat dilewati satu arah oleh siapapun yang akan melewatinya. Tidak bisa berpapasan ketika melewati jembatan itu. Nah, pada masing-masing gunung itu hiduplah seekor kambing. Jadi masing-masing gunung ya. Ada 1, sebelahnya lagi 1. Jadi nah, kedua kambing ini
adalah kambing gunung yang terbiasa hidup di alam pegunungan dengan tanah berbukit-bukit dan berbatu. Mereka hidup dengan memakan rumput yang tumbuh di dataran kedua gunung itu. Dan suatu hari kedua kambing bertemu di tengah jembatan. Kedua kambing itu ingin di gunung sebelah untuk mencari makanan. Tetapi ketika bertemu di jembatan itu, tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau memberi jalan kepada yang lain. Nah, karena tak seekor pun mengalah, mereka tidak dapat melangkah maju. Kedua kambing menjadi sangat marah. Mereka mulai saling mendorong, ya, gelut ya, dengan tanduk masing-masing. Ya. Ngerti gelut? Ngerti kalau gelut ya bahasanya wong Surabaya ya. Mereka mengadu kekuatan hingga keduanya berhasil mendorong lawannya keluar dari jembatan. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuh ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup dan hati geram, mereka naik ke darat kembali ke tempat masing-masing. Tidak ada yang melanjutkan usahanya untuk mencari makan. Nah, dalam perjalanan mereka pulang, mereka terus menggerutu. Nah, ini adalah cerita dari sebuah cerita rakyat dari Rusia. Ya, judulnya ini semua akibat dari sikap keras kepala. Nah, sekarang Buit mencoba untuk bertanya kepada kalian. Yang pertama adalah jelaskan sikap yang dimiliki oleh kedua kambing itu. Sikapnya apa saja tadi ya? Yang senengane gontok-gontokan, senengane gelut. Nah, itu menunjukkan sikap yang bagaimana. Yang kedua, apa yang mereka alami dari sikap mereka. Jadi akibat dari sikap yang tadi tidak mau mengalah, mau menang sendiri, egois, itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga, pernah enggak kamu mengalami peristiwa yang seperti itu? Bertengkar dengan teman, atau kalau sekarang kamu kan di rumah, bertengkar dengan saudara, atau ngotot ngomongnya sama orang tua. Nah, pernah enggak? Keempat, sikap apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh kedua kambing itu agar mereka dapat mencapai tujuan mereka masing-masing. Sedangkan yang kelima, apa yang kamu ketahui tentang sikap yang suka berdamai? Jadi orang yang suka berdamai itu yang bagaimana? Hidupnya bagaimana? Nah, kita kembali lagi kepada Alkitab kita tadi yang kita baca. Kalau di bukumu tadi ada kitab Filemon sama kitab Korintus ya. Yang kita baca adalah kitab 2 Korintus. Ya, diingat-ingat ya. 2 Korintus berapa? Ya, benar. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19 ya. Di kitab Filemon bercerita tentang Onesimus. Ya, siapa Onesimus ini? Onesimus ini adalah seorang budak Filemon. Tahu kan Filemon? Siapa? Ya, dia juga salah satu penginjil, temannya Rasul Paulus. Ya. Budak Filemon yang bernama Onesimus ini melakukan pencurian. Dia mencuri kemudian lari ke kota Roma. Nah, di kota Roma inilah Onesius bertemu dengan Rasul Paulus, temannya Filemon, yang membimbingnya mengenal Tuhan Yesus. Nah, setelah sekian lama dibimbing oleh Paulus, akhirnya Onesimus ini mengalami perubahan dan ingin kembali kepada tuannya, ingin kembali kepada Filemon untuk bekerja. Tetapi di dalam hatinya tentu saja dia merasa takut karena ia telah melakukan kesalahan sebelumnya. Nah, Paulus mengetahui hal itu. Paulus ingin menolong Onesimus. Kemudian Paulus berkirim surat kepada Filemon, teman sekerja Paulus di dalam melayani orang-orang Kristen.
Surat itu berisi permohonan Rasul Paulus kepada Filemon untuk menunjukkan kemurahan hatinya dan belas kasihannya kepada Onesimus, agar Filemon mau menerima Onesimus kembali, bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai seorang saudara. Meskipun Onesimus ini adalah seorang yang pantas menerima hukuman, tetapi Rasul Paulus menyebutnya sebagai anakku. Apa sih artinya anakku? Berarti sangat mengasihi, sangat menyayangi, ya. Itu di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 10. Anakku. Atau kadang Paulus menyebut Onesimus itu dengan kata saudara yang kekasih. Ya. Nanti bisa kamu baca di kitab Efesus pasal 4. Ya. Kemudian Paulus juga mengatakan bahwa ia akan membayar semua ganti rugi akibat tindakan Onesimus di masa lalu. Jadi Paulus mengetahui bagaimana cara membangun hubungan yang baik. Ia menjadi pendamai antara Filemon dan Onesimus. Padahal kalau kita tahu, dahulu Paulus adalah seorang yang tidak suka pada orang Kristen, ya. Namanya Paulus dulu adalah siapa? Saulus, pinter, ya. Kemudian dia berubah, namanya diganti Paulus, dia bertobat dan hidup baru menjadi orang yang suka melayani dan menamaikan. Onesimus memang melakukan sebuah kesalahan yang fatal, yaitu mencuri barang milik tuannya. Nah, menurut hukum pada waktu itu, seorang tuan berhak untuk menghukum budaknya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sebab seorang budak itu tidak memiliki kebebasan. Tidak ada orang yang dapat membela budak, apalagi jika sudah berbuat kesalahan. Ya, mencuri itu adalah kesalahan yang sangat besar. Tetapi di sini Tuhan menolong Onesimus melalui Rasul Paulus yang bersedia membimbing, membela di hadapan Filemon. Akhirnya Onesimus tidak dihukum. Paulus dan Filemon berteman, tetapi Paulus tidak menangkap Onesimus yang telah mencuri barang temannya itu, tetapi malah membimbingnya dan membelanya di hadapan Filemon. Paulus dapat saja mengirim Onesimus kepada Filemon untuk dihukum menurut aturan hukum kerajaan Romawi pada waktu itu. Namun Paulus memilih menjadi seorang pendamai, sebab ia sendiri adalah orang yang mengalami pendamaian dengan Allah. Paulus telah hidup baru dan suka melakukan kebaikan. Salah satunya yaitu tadi mendamaikan siapa? Filemon dan Onesimus. Ingat-ingat, jenengnya untuk angel ya, Onesimus. Nah, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa untuk memperoleh suatu perdamaian kita membutuhkan pengantara, kita membutuhkan seseorang. Kita pun saat ini juga bisa menjadi seseorang itu, menjadi alat pendamai di antara orang-orang yang suka bertengkar, suka gelut, ya, bengkerengan, ya. Nah, sama seperti Paulus yang dipakai Allah mendamaikan Filemon dan Onesimus. Nah, setelah kamu mendengarkan penjelasan Bu Wiwit tadi, juga kamu bisa baca lagi nanti ya, kalau kurang jelas baca lagi di bukumu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan di bawah itu ya. 1. Jelaskan apa kesalahan yang telah dilakukan Onesimus sehingga ia terancam akan dihukum oleh Filemon. Ya, ingat kan kesalahannya Onesimus? Ya, kemudian yang kedua, mengapa Paulus mengirimkan Onesimus kembali kepada tuannya, kepada Filemon? Ya, tujuannya tadi apa? Mengapa kok Paulus berkeinginan untuk mengirimkan Onesimus? Selanjutnya yang nomor 3, enak ya, sunyi ya, sedikit. Tadi suara, maaf, ada orang potong rumput ya.
Lanjut, yang nomor 3 ya tadi. Pernahkah kamu berada dalam posisi Paulus, yakni berada di antara teman-teman yang berselisih? Jadi ada temanmu gelut, ada temanmu royokan barang misalnya, itu pernah enggak kamu? Kemudian kalau pernah, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak, ya sudah, berarti kamu diam saja, kan begitu ya. Yang keempat, apa yang membuat Paulus mau mendamaikan Filemon dengan Onesimus ya. Jadi diingat-ingat tadi apa yang membuat Paulus ingin mendamaikan Filemon dengan Onesimus ya. Kita akan lanjut di halaman selanjutnya, halaman 57 ya. 57 apa 56? Wes Bu Guru yo lali mau 57 apa 56, pokoknya lanjutnya ya. Perdamaian adalah ciri orang Kristen. Ya. Apakah kamu adalah anak yang mudah bergaul? Apakah kamu merasa dapat membangun hubungan yang harmonis di antara teman-temanmu? Atau kamu lebih suka ngeritik? Arek itu gak tuh sih. Atau suka ngomong kasar. Wah, bagaimana Buit ngomong kasar? Wah, masuk Buit yang ngomong kasar kan gak boleh ya? Ya sudah, kira-kira kata-kata kasar itu adalah kata-kata yang tidak enak didengar oleh telinga ya. Kemudian siapa yang suka menghina orang atau mentertawakan kekurangan orang lain, tidak mau mendengar pendapat orang lain, merasa selalu benar dan meremehkan. Jika ya berarti kamu belum menjadi duta Allah untuk menghadirkan perdamaian di tengah orang-orang di sekitar. Orang Kristen percaya bahwa kita ini adalah apa? Orang-orang yang didamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Kita adalah orang yang berdosa yang suka melawan Allah, namun karena Yesus hadir mendamaikan manusia dengan Allah dan membimbing manusia untuk hidup menurut kehendak Allah. Kita harus percaya bahwa orang Kristen dipakai Allah itu menjadi alat perdamaian seperti Paulus. Alkitab berkata bahwa orang yang membawa damai disebut dengan anak-anak Allah. Coba kamu buka kitabmu lagi di 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Berbahagialah orang yang membawa damai sebab mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Misi Allah terhadap manusia adalah misi perdamaian. Oleh karena itu, orang yang percaya kepada Yesus juga dipanggil untuk melaksanakan perdamaian. Karena Allah lebih terdahulu mengerjakannya bagi manusia. Paulus adalah teladan perdamaian yang dapat kita contoh. Paulus mengambil resiko mendamaikan Filemon dan Onesimus meskipun tahu bahwa Onesimus adalah orang yang bersalah. Orang-orang yang membawa damai adalah orang yang berani mengambil resiko. Karena itu diperlukan langkah-langkah yang tepat agar pendamaian dapat tercapai. Paulus menjembatani proses menuju perdamaian. Ya. Diingat-ingat ya, itu digaris bawahi. Kalau ada pensil atau bolpen ya, Paulus menjembatani proses menuju perdamaian antara Filemon dan Onesimus. Ya. Paulus pandai dalam berbicara dan dia pun menawarkan diri untuk membayar hutang-hutang Onesimus. Ini luar biasa, ya. Karena kita tidak biasa bagi seorang yang baik menolong orang yang melakukan kesalahan seperti Onesimus. Sikap Paulus adalah sikap Kristiani yang sejati. Dia rela mengorbankan waktunya, membimbing Onesimus, mengorbankan hartanya untuk membayar hutang Onesimus. Paulus menolong Onesimus menyadari
menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Paulus memberi kesempatan bagi Onesimus untuk mengalami perubahan. Dari yang salah menjadi benar, dari yang buruk menjadi baik. Nah, setelah Onesimus dan Filemon berdamai kembali, tentu saja permusuhan, kebencian, amarah, dendam, semuanya diganti menjadi persahabatan. Nah, itulah teladan yang diberikan oleh Paulus. Nah, bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan Buwin? Kita semua dapat meneladani Paulus masa kini. Ya, meskipun kamu masih anak-anak, masih kecil, tapi kamu bisa melakukannya di antara teman-teman sebayamu. Bahkan karena hari ini kita tidak boleh kemana-mana, kita lakukan semua di dalam rumah. Dan pendamaian itu bisa kita lakukan di dalam rumah. Kita berdamai dengan saudara-saudara kita, dengan adik, dengan kakak, dengan sepupu kita, dengan orang tua kita, ya. Itu bisa kita lakukan mulai saat ini. Ya. Coba kita belajar menghayati peran manusia baru sebagai manusia pendamai. Nah, di dalam kotak itu bisa kamu baca, kemudian direnungkan, ya, bahwa Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadilah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Nah, kita belajar untuk menghafalkan ini, kita baca, kita hayati. Ya. Kemudian bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita akan diampuni. Dan dengan mati suci kita dilahirkan di dalam hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang di bawah itu di bukumu, ya, ada daftar hal-hal apa saja yang bisa kamu lakukan di sekelilingmu untuk menunjukkan bahwa kamu adalah manusia baru. Dikerjakan ya. Jadi cara hidup lamamu itu bagaimana? Nah, cara hidup yang baru yang bagaimana? Contoh di situ, kalau suka bertengkar, nah maka jadi harus apa? Menjadi pendamai. Dan seterusnya, mungkin berselisih, senengannya belanja-belanja, boros. Nah, bagaimana kita menyikapi itu ketika kita menjadi manusia yang baru? Ya, kerjakan itu pelan-pelan, tidak usah kesusu, ya. Dengan mengerjakannya pun jangan lupa berdoa supaya dapat mengerjakan dengan baik. Kemudian di bawah juga ada lagu. Kita akan mengajarkan lagu ini mungkin dari anak yang dari GKJW ya, atau dari GPI, GKI, GPIB. Itu lagu ini mungkin tidak asing, ya. Kalau tidak tahu, kita belajar sama-sama. Bu juga baru belajar ya, sama Kak. Oke ya, kita belajar lagunya ya. Bu juga belum bisa bareng-bareng ya. Di halaman 57 ya. Halaman 57, damai di dunia. Mungkin ada anak-anak di rumah yang punya pujian seperti ini ya. Ini pelengkap Kidung Jemaat 267 ya. Mungkin ada beberapa anak-anak orang tuanya punya lagu ini, dibuka boleh ya. Dibuka pelengkap Kidung Jemaat
nomor 267. Kita belajar bareng-bareng ya. Sudah dibuka? Ya, kita belajar ya. Kita menyanyi bareng-bareng. Nanti kalau belum bisa dilanjutkan sama mama sama papa ya di rumah. Ya, oke? Ya. Mulai 1 2 3. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Ya, bisa ya? Belajar sama mama papa ya. Kita akan lanjutkan yang pelajarannya lainnya ya. Nah, kita sudah selesai menyanyi ya. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Alah, Bu Mitra uwakewe soalnya enggak apa-apa, pelan-pelan, enggak harus selesai hari ini. Besok lagi ya, atau nanti malam ya. Boleh ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan menjadi duta perdamaian? Ya. Jadi apa sih tugasnya kalau kita menjadi duta perdamaian? Kemudian yang kedua, apa yang dapat kamu lakukan ketika menjadi duta perdamaian di tempatmu? Berarti di keluarga saja ya, ojo-ojo nanti ada corona ya, makanya di keluarga saja ya. Masuk kamar ketemu mama, masuk depan ada papa, di tengah-tengah adik lihat TV ya kan. Nah, bagaimana cara kita menjadi pendamai bagi mereka semua ya. Kemudian yang nomor 3, tuliskan pengalaman melaman ketika mendamaikan teman. Berarti ini kamu ingat-ingat ketika kamu di sekolah, kemudian ada pertengkaran dan kamu menjadi pendamainya, kamu di tengah-tengahnya ya, untuk mendamaikan, bukan di tengah-tengahnya untuk menjadi apa ya itu namanya, menjadi seseorang yang provokator ya, menjadi seseorang yang akhirnya gak tambah berdamai, tambah gelung ya. Pengalaman itu coba kamu tulis, jadi diingat-ingat ya, supaya kamu juga bisa mengingat teman-temanmu yang sudah lama tidak ketemu ya, berapa bulan kita di rumah ya. Oke, nomor 4, tuliskan doamu kepada Tuhan yang isinya mengharapkan pertolongan menjadi duta perdamaian ya. Jadi bagaimana caranya berdoa itu, meminta apa kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa menjadi duta pendamaian. Kenapa? Yesus Kristus telah lebih dahulu mendamaikan manusia dengan Allah. Ia pun menginginkan kita menjadi anak-anak yang menyukai perdamaian dan menjadi duta perdamaian. Seperti Rasul Paulus, kok rasanya apa sih beda? Iya, wis tuwa nek ngomong keliru kabeh ya. Sama seperti sama tadi Rasul Paulus ya, Rasul Paulus ya, yang rela menjadikan dirinya menjadi pendamai antara siapa tadi? Antara Filemon dan Onesimus ya. Kita akan berdoa, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dan memampukan kita menjadi duta damai.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu kami menjadi anak-anak Allah. Tolonglah kami menjadi anak-anak yang mencintai perdamaian dan menjadi pendamai di antara orang-orang di sekeliling kami. Sebab Engkaulah Tuhan, sumber pendamaian bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.